Assalamualaikum. Kok nggak ada yang jawab ini? Nggak dengar ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Hari ini kita memulai untuk pelajaran farmakologi ya, yaitu untuk materi antihistamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Sebelum memulai pelajaran, disiapkan diri. Mungkin alat tulis atau yang lain bisa dipersiapkan. Sama untuk absensi langsung di link WA ya, langsung di WA grupnya, langsung untuk diisi absensinya. Hari ini kita belajar untuk materi farmakologi, yaitu antihistamin. Ada yang pernah tahu apa itu antihistamin? Ayo, masa nggak ada yang pernah mendengar istilah antihistamin? Halo? Anak-anak? Amalia? Apa Amalia antihistamin? Pernah dengar nggak? Atau pernah merasakan alergi? Ya, alergi, betul. Obat alergi antihistamin itu. Benar, obat untuk alergi, yaitu biasanya yang ditandai dengan adanya gatal-gatal. Sebelum kita mulai, minta tolong untuk dipimpin doa dulu ya. Sebelum memulainya pelajaran hari ini, ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk Ois. Di sini saya akan memaparkan apa sih yang harus kalian pahami dalam materi antihistamin ini, yaitu kalian nanti harus paham apa saja penggolongan antihistamin, apa sih yang dimaksud dengan antihistamin, contoh-contohnya antihistamin itu yang harus kalian pahami. Kenapa kalian harus tahu? Karena antihistamin itu sering kali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sering banget merasakan tiba-tiba habis makan apa gitu gatel, habis kena apa gitu gatel, mungkin kena debu, kena tikar yang kotor langsung gatel lah. Kalau kalian memahami tentang obat-obatan antihistamin, paling tidak kalian bisa mengobati diri kalian sendiri jika kalian merasakan gatal itu tadi. Tahu apa obat-obatnya, bisa tahu cara penggunaannya, karena ada beberapa obat antihistamin tuh nggak bisa sembarangan. Ada yang mana yang bisa dipakai 2 kali sehari, ada yang bisa dipakai 3 kali, ada yang hanya boleh sekali sehari. Nah, dari sini kita harus belajar menggali apa sih biar tahu, dan kalian nanti bisa juga memberikan info kepada orang-orang terdekat, saudara, tetangga, teman yang mengalami alergi, nanti bisa berikan info kepada mereka ya. Sebelum memberikan materi, saya berikan video ya. Kita mulai dengan pemaparan PowerPoint dari saya ya, mohon disimak. Untuk nanti misalnya ada pertanyaan di tengah-tengah saya menjelaskan materi, silakan bisa ditanyakan, jadi nggak apa-apa, langsung aja
Bu, saya mau tanya itu kenapa kok kayak gitu, daripada nanti lupa ya. Saya mau share PowerPoint saya untuk materi antihistamin, mohon ditunggu. Sudah terlihatkah? Halo, sudah terlihat? Belum, Bu. Belum? Masih belum. Belum? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Di sini kenapa sih kalian harus belajar tentang antihistamin ini? Antihistamin ini tentang obat apa sih? Ini kan obat tentang alergi ya. Alergi itu yang biasanya menyebabkan gatal-gatal pada diri kalian. Lah, jika kalian memahami antihistamin, kalian harus memahami penggolongannya. Obat-obat antihistamin itu apa saja? Golongannya apa saja? Memahami contoh-contohnya. Bisa membedakan, oh itu obat antihistamin, oh itu nanti obat mual ternyata, oh itu ternyata nanti obat mah. Nah, jika kita sudah paham itu penggolongannya, pembagiannya, kita bisa tuh mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Loh, gimana Bu? Pengaplikasiannya yaitu saat diri kita terkena suatu alergen, suatu zat yang menyebabkan alergi, kita bisa mengobati secara sendiri mandiri. Oh, saya tahu itu obatnya bisa mengurangi gatal. Ibunya lagi habis keluar, ternyata kok bentol-bentol pulang-pulang, kemungkinan kena debu atau alergi debu. Bisa mengarahkan orang tuanya untuk mengonsumsi obat apa yang aman, obat apa yang bisa ada, yang bisa kita beli di warung-warung terdekat, atau obat-obat yang harus kita beli di apotek. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, ini kamarnya orang yang gatel kayak gini ya, tersiksa kan kalau orang gatel itu. Saya akan menunjukkan video tentang mekanisme terjadinya gatal. Ini sudah terlihat merah? Sudah. Siapa yang tidak sebel pada gatal? Semua orang pasti pernah merasa gatal, entah karena ketombe, digigit nyamuk, alergi, dan lain sebagainya. Sensasi yang tampak sepele ini memang bisa sangat mengganggu, terutama saat terjadi di tempat dan saat yang tidak tepat. Tetapi tahukah kalian mengapa tubuh manusia bisa merasa gatal? Faktanya, insting bertahan hidup merupakan jawaban mengapa tubuh kita bisa merasakan aneka sensasi yang sangat menyebalkan seperti gatal. Seperti halnya rasa sakit dan mual, gatal adalah cara tubuh memperingatkan diri dari ancaman hal-hal yang berbahaya. Bedanya, gatal hanya terjadi pada area kulit. Jadi, kita tidak perlu khawatir suatu saat akan mengalami gatal jantung atau gatal ginjal. Sebagai pertahanan pertama terhadap ancaman dari luar tubuh, kulit kita sangat peka terhadap banyak rangsangan. Sel saraf atau neuron yang merangsang rasa gatal disebut sebagai proreseptif. Saat muncul rangsangan gatal, neuron proreseptif akan menghasilkan molekul yang bertugas mengantar sinyal gatal melalui tulang belakang yang sampai ke otak kita. Proses inilah yang terjadi ketika kita merasa gatal. Umumnya kita merasakan gatal yang disebabkan oleh faktor medis seperti sinar matahari berlebih, zat kimia beracun, alergi ulat bulu, hingga infeksi mikroorganisme seperti panu, kadas, dan kutu air. Bagaimanapun faktor psikologis seperti stres, depresi, ternyata juga bisa memicu rasa gatal. Gatal yang satu ini tergolong dalam psikomatis, yaitu gangguan mental yang berdampak secara fisik. Akibatnya alam bawah sadar kita membuat gatal yang kita rasakan menjadi seakan berlipat ganda dari yang sesungguhnya. Bahkan kita juga bisa merasa gatal hanya dengan melihat orang lain merasa gatal atau berpikir tentang rasa gatal itu sendiri. Kita merasa gatal, secara otomatis otak akan merespon dengan hasrat untuk menggaruk. Jika dilakukan secukupnya, menggaruk memang bisa memberikan rasa lega. Namun jika berlebihan, menggaruk tentunya justru dapat melukai kulit kita, apalagi kalau sampai berdarah. Efek menggaruk sendiri hanya sementara. Beberapa peneliti berpendapat bahwa menggaruk bisa menimbulkan efek sakit yang seolah-olah bisa menutupi rasa gatal. Meski begitu, belum ada jawaban pasti mengapa kita menggaruk saat merasa gatal. Yang kita tahu, menggaruk telah kita lakukan secara turun-temurun sejak zaman purbakala.
Saat ini, para ahli kesehatan kulit masih terus mencari cara untuk menghilangkan rasa gatal, terutama bagi gangguan gatal berlebih. Salah satunya dengan memproduksi obat untuk menghambat histamin, zat alami tubuh yang kerap muncul saat kita merasa gatal. Bagaimanapun, antihistamin tidak dapat menyembuhkan segala jenis gatal, apalagi khususnya untuk orang-orang yang sifatnya memang gatal. Selain itu, histamin dan zat-zat lain yang diproduksi tubuh saat gatal sesungguhnya juga berfungsi untuk menjaga kesehatan kita. Jadi daripada menyalahkan rasa gatal itu sendiri, lebih baik kita berfokus untuk mengatasi sumber yang membuat kita merasa gatal. Lagi pula akan selalu ada alasan di balik setiap reaksi yang dihasilkan oleh tubuh kita. Bahkan untuk reaksi semenyebalkan rasa gatal sekalipun. Dan seperti biasa, terima kasih. Itu tadi video yang menjelaskan gimana gatal-gatal itu bisa terjadi. Ternyata yang menyebabkan gatal itu adalah histamin, yaitu suatu senyawa amina nitrogen organik yang disebut juga dengan bioamina. Ini dia yang ada di dalam tubuh kita. Histamin ini selalu ada dalam tubuh, cuman kandungannya beragam, dan jika ada pemicu dari luar, misalnya serbuk bunga, efek histamin yang berlebihan menyebabkan yang pertama kontraksi otot polos bronki, usus, dan uterus. Yang kedua, menyebabkan vasodilatasi semua pembuluh darah yang menyebabkan hipotensi. Yang ketiga, memperbesar permeabilitas kapiler yang menyebabkan edema dan pengembangan mukosa. Itulah kenapa kalau kamu misalnya gatal atau apa terjadi ada bentol-bentolnya. Mungkin ada yang bisa sampai bengkak kalau kita mengalami alergi. Yang keempat, memperkuat sekresi kelenjar ludah, air mata, dan asam lambung. Dan yang kelima, menstimulasi ujung saraf yang menyebabkan eritemia dan gatal-gatal. Ini adalah efek yang terjadi jika kita terkena suatu alergen yang menyebabkan alergi. Kalau alergi muncul, inilah yang terjadi dalam tubuh kita. Ada yang bersin-bersin, ada yang sampai berkaca-kaca matanya, ada yang gatal-gatal. Jadi efeknya berbeda kepada setiap orang. Selanjutnya, antihistamin. Antihistamin itu apa? Antihistamin adalah obat-obatan yang digunakan untuk mengobati rinitis, alergi, dan alergi lainnya. Antihistamin dapat memberikan rasa lega ketika seseorang mengalami hidung tersumbat, bersin, atau gatal karena serbuk sari, tungau, debu rumah, atau alergi hewan. Yang selanjutnya yaitu penggolongan antihistamin. Yang satu, penggolongan antihistamin generasi pertama. Untuk antihistamin generasi kedua, itu generasi ketiga, YTM generasi pertama. Yang kedua ini Valdres difenhidramin, ini juga generasi pertama. Malah gambarnya ada orang tidur. Kenapa? Karena ini terkadang digunakan untuk terapi ini ya, untuk orang yang tidak bisa tidur. Padahal ini adalah obat antihistamin, tapi diambil efek sampingnya untuk mengobati gangguan tidur. Yang ketiga ini adalah Insidal. Beberapa mungkin pernah tahu, di warung-warung juga beberapa jual, tapi seharusnya ini tidak boleh dijual di warung-warung ya. Kenapa? Ini logonya K, obat keras, hanya boleh dijual di apotek. Nah, itu hanya beberapa contoh dari obat antihistamin yang ada di pasaran, yang ada di lingkungan kita. Nah, kalian setelah mendapatkan materi dari saya ini, silakan dibaca LKPD-nya yang sudah saya share di grup. Sekarang saya lihat, saya sharekan di sini juga. LKPD, silakan dibuka LKPD-nya. LKPD silakan dibuka ya. Apa? Ya, silakan bertanya. Misalkan tadinya sudah diberi insiden, tapi
Yang itu masih gatel, Oh ya, ha? lagi. Mm-mm. Paginya sudah diberi insidal, cuman siangnya itu masih gatel. Terus minum lagi. Terus sorenya ya sebaiknya diminum lagi atau Oke, pertanyaan yang bagus sekali, Ais. Insidal OD, namanya adalah Insidal OD yang kepanjangannya adalah Insidal one daily. Artinya apa? Insidal hanya boleh dipakai sekali sehari. Jadi misalnya nanti kamu masih merasakan atau sejelek ini masih muncul lagi itu si gatal, insidal sudah tidak boleh dipakai lagi. Kalau memang gatalnya sudah tak tertahankan, diberikan terapi yang lainnya. Bisa kamu tunggu pertanyaan, silakan dikerjakan ini ya. Penggolongan antihistamin tadi seperti yang saya jelaskan, 3 penggolongan tersebut ditulis di sini, dikerjakan di LKPD-nya. Yang tidak paham bisa ditanyakan di sini. Sama mengerjakan sama menunggu pertanyaan yang ada. Silakan. Yang sudah hadir ini berapa anak ini ya? 11 anak. Nanti mau saya bagi kelompok ya, Nak ya. Ada 3 kelompok nanti. Tiap kelompok harus mempresentasikan atau mengerjakan 3 penggolongan tadi. Penggolongan generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga. Kalian kelompok 1 menjelaskan tentang mekanisme kerjanya, cara kerjanya piye untuk generasi yang pertama. Generasi kedua juga cara kerjanya gimana ya. Generasi ketiga juga cara kerja serta contoh-contoh obatnya. Untuk Devina, Bayu, Ramadhani, dan Wahyu masuk ke kelompok 1. Linknya sudah saya kasih, itu masuk ke grup situ ya. Yang selanjutnya Amalia, Vanisha, Yolanda, sama Virgi masuk ke grup 2. Terus sisanya Tri, Erika, Ais, Devita, Mainanda, dan Ratman masuk ke grup 3. Gabung melalui tautannya di situ. Silakan dibahas dengan grupnya masing-masing karena nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya tadi, yaitu penggolongan dari antihistaminnya. Silakan bisa dipresentasikan. kelompok 3 itu Ha-ha? untuk generasi pertama ya Bu? Kelompok 3 generasi ketiga sayang. Sesuai dengan kelompoknya ya. Ketiga. Ya, silakan Nak. Mana ini mukanya Is? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok ingin Mm-mm. cara kerja antihistamin yaitu gejala keluhan media. Resistennya dihasilkan oleh sel darah putih yang bernama plasmodium. Sel tersebut akan menghasilkan histamin ketika tubuh terpapar benda atau zat yang dianggap berbahaya seperti zat racun, kuman, atau virus. Lepasnya zat histamin akan memicu terjadinya peradangan. Hal ini merupakan bentuk pertahanan tubuh untuk melawan penyakit. Namun, pada penderita penyakit alergi, sistem kekebalan tubuh mereka akan bereaksi secara berlebihan dan lepasnya
mengetahui gejala alergi seperti kulit gatal, kram, dan bengkak, pilek, bersin-bersin, diare, atau ngakak-ngakak. Bahkan pada kasus tertentu, reaksi alergi yang muncul bisa cukup parah dan menimbulkan shock anafilaktik. Karena mengajukan efek antihistamin tersebut, penderita alergi perlu mengonsumsi obat antihistamin. Antihistamin generasi ketiga yang termasuk antihistamin generasi ketiga yaitu fexofenadin, narasteida, dan dextroamphetamine. Ketiganya adalah merupakan metabolit antihistamin generasi kedua. Tujuan mengembangkan antihistamin generasi ketiga adalah untuk menyederhanakan farmakokinetik dan metabolisme, serta menghindari efek samping yang berkaitan dengan obat sebelumnya. Nah, itu dia. Presentasi dari kelompok 3. Nah, yang lain ada yang bertanya kah? Kalau nggak ada yang bertanya, Bu Indah yang nanya. Generasi ketiga itu tadi ya. Kalau yang ada di pasaran apa saja ya Is ya? Misalnya saya pengen beli ini, saya butuhnya antihistamin yang nggak bikin ngantuk. Saya diarahkan ke obat-obat apa Is? Kalau di pasaran CTM biasanya itu. CTM di generasi pertama, yo. CTM itu generasi pertama. Ya apa Is? Generasi ketiga Is. Ratman bisa bantu Is? Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan antihistamin generasi pertama. Bagaimana cara kerjanya? Ya, bagaimana cara kerjanya? Cara kerja antihistamin generasi pertama dengan melalui reseptor H1. Reseptor H1 menghambat konstrik otot-otot halus pada saluran pencernaan, pembuluh darah, dan saluran pernafasan, serta mengurangi sekresi duktur lacrimal dan ductus saliva yang teraktivasi histamin. Terus? Antihistamin H1 dapat dikategorikan sebagai generasi pertama. Ya, betul. Terus? Generasi pertama misalnya difenhidramin, chlorpheniramine, brompheniramine tidak memiliki selektivitas reseptor yang baik sehingga mempengaruhi reseptor cholinergic, alpha adrenergic, serotin, dan Serotonin ya. kanabidiol. Oke, contohnya tadi apa aja, Dok? Kalau yang ada di pasaran yang ada mereknya apa tuh? Difenhidramin apa? Patennya? Kalau ada yang di pasaran umumnya CTM. CTM. CTM itu merupakan generasi pertama. Sudah pernah pakai CTM? Sudah, Bu. Sudah. Apa yang kamu rasakan? Efek sampingnya mengantuk. Ngantuk banget kan ya. Nah, mungkin ada kelompok lain yang bertanya kepada kelompoknya Novi, kelompok 1. Ayo Virgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang cara kerja antihistamin generasi kedua. Antihistamin generasi kedua mulai diperkenalkan sejak tahun 1980-an. Ya. Obat-obatan golongan ini lebih selektif terhadap reseptor H1 dan tidak memiliki efek cholinergic. Selain itu, ini memiliki kemampuan penetrasi yang buruk ke saluran darah otak sehingga menyebabkan efek sedatif yang rendah.
Kondisi ini disebabkan antihistamin H1 generasi 2 bukan merupakan substrat yang sesuai untuk menembus saluran darah otak melalui protein transporter aktif glikoprotein B. Antihistamin H1 juga memiliki efek anti-inflamasi namun membutuhkan dosis harian agar efeknya dapat terlihat secara klinis. Antihistamin generasi kedua dibagi menjadi dua kelompok, yaitu golongan piperizin atau hexofenazin dan golongan lainnya atau loratadin dan cetirizin. Contoh obat-obat antihistamin generasi kedua adalah desloratadin, hexofenazin, levocetirizin, cetirizin, terfenazin, loratadin. Iya, itu tadi contohnya banyak. Terus patennya apa, Virgi? Loratadin itu sering ada, cetirizin itu banyak. Apa tadi? Yang hanya boleh diberikan sekali sehari itu tadi apa? Yang ditanyakan siapa tadi ya? Saya pas gatel, Bu. Iska yang tanya. Sital, Bu. Oh, insidal, pintar. Insidal itu kandungannya adalah cetirizin. Itu nama dagang. Nama dagangnya adalah Insidal One Daily. Kasih untuk presentasinya hari ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah menjelaskan secara sederhana apa itu penggolongan antihistamin generasi 1, generasi 2, dan generasi 3. Sudah bagus. Meskipun ada beberapa yang masih belum ini ya, belum memberikan tanggapan, ini teman-temannya tidak tahu malu atau apa, ini masih belum ada responnya, tapi kalian sudah menjelaskan dengan baik untuk Ais, Virgi, sama yang kedua tadi Novi. Terima kasih banyak. Dan yang lainnya tetap untuk mengerjakan LKPD-nya sampai dengan itu ya, tes sumatif. Hari ini saya tunggu untuk selesai saya tugasnya semua dikirimkan di Google Class sampai jam pelajaran saya selesai. Jadi sekarang dikerjakan, selesai langsung dikumpulkan hari ini, akan saya berikan nilai, untuk besok sudah muncul nilainya. Untuk yang sudah memberikan pemaparan dan memberikan pertanyaan akan mendapatkan nilai tambahan ya. Mungkin ada yang ditanyakan untuk materi hari ini tentang antihistamin? Halo, ada yang ditanyakan? Tidak. Jadi untuk kegiatan kita hari ini tadi beberapa hambatan seperti sinyal ya, tadi yang bergabung awal itu banyak, sekarang tinggal 8 anak saja loh sekarang yang ada di sini. Mungkin nanti bisa diatasi dengan mencari ini ya, koneksi yang lebih baik, karena sayang kalau kita sudah mengikuti suatu pelajaran terus kalian hilang, infonya akan terpotong setengah-setengah. Terus jika memang kalian menggunakan wifi, mohon dinyalakan kameranya ya, jadi saya bisa lihat nih saya ngomong dengan siapa, saya nggak ngomong sendiri. Terus untuk rangkuman hari ini minta tolong untuk Novi. Rangkuman hari ini apa, Vi? Apa aja yang kita pelajari hari ini, Vi? Tentang anti lo langsung lupa tentang antihistamin. Yaitu apa aja yang kita jelaskan hari ini? Penggolongan antihistaminnya tadi apa aja? penggolongan generasi pertama, kedua, sama ketiga. Iya, dengan contoh-contohnya ya. Oke, terima kasih untuk Novi. Itu rangkuman hari ini. Kalian sudah bisa memahami penggolongan antihistamin dari yang generasi pertama, kedua, ketiga. Sebenarnya masih ada penggolongan lagi. Itu nanti bisa saya lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi untuk yang sekarang LKPD-nya silahkan diisi. Untuk yang 1, 2, dan sumatifnya diselesaikan hari ini, segera dikumpulkan. Terima kasih untuk kedatangannya hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan. Jika memang sudah tidak ada pertanyaan, akan saya akhiri.
Oh, untuk doa penutup sekalian Novi, kamu pimpin doa penutup hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa live ya, silakan live. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku terima kasih.